Pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Bincang hari ini. Tentunya tadi ya Bu ya, kita udah berbicara banyak sekali nih tentang bermain dan juga hal-hal yang menstimulasi pertumbuhan anak serta kecerdasannya juga. Nah tadi kita terpotong pada bagian menjelaskan tentang Bintang Cendekia. Nah kalau boleh tahu Bu, di mana sih lokasinya? Iya. Jadi Bintang Cendekia itu ada di Kota Serang, di pusat Kota Serang, di Kota Baru gitu ya, lokasinya di dekat alun-alun Kota Serang gitu. Baik. Ini juga bisa menjadi informasi sih untuk teman-teman setia Sultan TV yang menonton tayangan ini. Siapa tahu ya Bu ya, nanti ada yang bisa menghubungi dan nanti bisa berkonsultasi lebih lanjut dengan Bu Atika. Nah Bu, untuk metodenya nih ya, kalau tadi kita udah tahu nih, tempatnya di sini. Selanjutnya, metode apa sih yang biasa digunakan di Bintang Cendekia terapi ini? Iya. Jadi di Bintang Cendekia itu ada beberapa layanan, ada layanan fisioterapi, ada layanan terapi okupasi, terapi wicara, dan ABA-FIBI. Sebenarnya kalau di menu layanan kita ada terapi sensori integrasi, tetapi sebenarnya sensori integrasi itu bukan hal yang terpisah dari terapi okupasi. Masih gitu. nyambung Masih ya? nyambung. Kalau tadi kakak bilang metode gitu, sensor integrasi itu bagian dari metode. Tetapi kalau terapi wicara, terapi okupasi, fisioterapi, ABA-FIBI itu bentuk layanan atau kebutuhan yang dibutuhkan sama anak gitu. Jadi dilihat dulu kebutuhan anaknya apa gitu. Kalau boleh tahu nih ya Bu ya, kira-kira biasanya keluhan apa sih yang biasanya disampaikan oleh orang-orang tua yang memang menitipkan anaknya di Bintang Cendekia terapi ini? Rata-rata sih sekarang gangguan konsentrasi ya. Gangguan konsentrasi. Pertama datang pasti menyampaikannya anak terlambat bicara. Anak saya terlambat bicara, kurang fokus, dipanggil nggak nengok gitu. Rata-rata hampir ya 80% itu. Sisanya dari kelahiran. Sisa dari kelahiran gitu. Jadi ya gadget ini ya luar biasa gitu. Kalau yang usianya udah 5 tahun ke atas sih biasanya mereka dengan keluhan gangguan belajar. Kenapa tuh biasanya kalau gangguan belajar tuh secara spesifiknya seperti apa? Jadi anak itu sulit banget menghafal huruf, menghafal angka, diajarin gak fokus sama orang tuanya gitu. Terus gak mau diem duduknya gitu. Tapi sih secara garis besar mereka keterlambatan bicara rata-rata. Baik. Tadi balik lagi terkait hal-hal ya Bu ya, ataupun fenomena yang tadi biasanya orang-orang tua di Bintang Cendekia ini datang dengan permasalahan yang dilatar belakangi lagi dan lagi oleh gadget. Nah, adakah tips nih Bu yang dapat disampaikan ke pemirsa Sultan TV ini ya, untuk orang tua juga untuk mengurangi kecanduan bermain gadget pada anak, yang tentunya ini sangat berpengaruh pada tumbuh kembang serta kecerdasan anak? Datangnya harus dari orang tuanya sendiri sih, gitu. Orang tua sama lingkungan sekitar ya, gitu. Apalagi yang tinggal atau hidup bersama dengan orang lain, misalnya anggota keluarga lain seperti nenek, kakek, omnya, tantenya, gitu-gitu. Itu orang dewasa yang hidup bersama harus kompak dulu, gitu. Ini arah pola asuhnya mau kemana gitu. Kalau beda-beda pola asuh itu juga bisa mengganggu tumbuh kembang sih gitu. Yang satu memanjain, yang satu negasin, mandiri gitu. Itu kan anak jadi bingung ya. Ini aku harus ngikut yang mana gitu. Makanya perlunya kompromi ya. Perlu kompromi, betul. Pertama perlu kompromi, aware gitu, lebih tanggap. Kalau untuk biar nggak main gadget ya banyak dialihkan ke main gitu. Kalau seandainya orang tua bilang saya sibuk kerja Bu, waktunya habis di pekerjaan gitu, betul. Atau misalnya lingkungan rumahnya nggak mendukung Bu, di komplek khusus yang private gitu-gitu. Ya orang tua yang harus menyiapkan menciptakan ruangnya, disiapkan waktunya gitu. Kalau nggak disiapkan ya nggak bakalan bisa, betul. Gitu.
ya misalnya pulang kerja 15 menit lah main petak umpet gitu di rumah kan bisa juga. Atau misalnya kalau lingkungan rumah nggak mendukung, hari Minggu main ke alun-alun, cari lapangan, main ke pantai, itu kan mungkin bisa ya Mbak ya. Iya, betul. Ya, karena kembali lagi bagaimana tadi untuk pola asuh ya Bu ya, pola asuh bener. Orang tua dan juga lingkungan sekitar anak tersebut perlu peduli Iya, ya, betul. karena bagaimanapun sangat-sangat membantu dan berkontribusi pada tumbuh kembang anak ya. Betul, Itu jangkanya jangka panjang lah Jangka ternyata panjang ya. gitu. Nah, kita beralih lagi Bu tadi, kalau misalnya namanya terapi ya, nggak mungkin 24 jam ya. Betul. Sekitar berapa jam kalau di Bintang Cendekia itu Bu? Sebenarnya kalau untuk waktu terapinya kurang lebihnya 48 menit, sisanya sharing sama orang tua sih. Oh, iya, Untuk satu sesi terapi itu tetap 1 jam hitungannya gitu. baik. Kadang-kadang di tempat terapi maksimal anak itu 2 sesi ya, jadi 2 jam. Dalam 24 jam itu ada 2 jam yang diambil sama terapisnya nih. Berarti sisanya ada 22 jam. Itu sama siapa? Sama orang tua atau sama orang yang hidup bersama di rumah atau caregivernya, kayak pengasuhnya gitu. Ya mereka harus ikut berperan, ambil peran untuk bisa mendukung proses terapinya. Kalau hanya diserahkan ke terapisnya mungkin bisa jadi nggak efektif gitu. Seperti kita sekolah aja ya, sama guru mungkin berapa jam gitu. Di rumah kan orang tuh harus ngulangin lagi. Kira-kira seperti itu. Apalagi kalau proses terapi itu kan menstimulasi tumbuh kembang kehidupan manusia, skill seseorang yang seharusnya nggak cuma dipelajari dalam 1 jam sih gitu. Akan kurang waktu 1 jam itu tentunya Bu karena ya. kan kita hidup 24 jam kali 365 hari kali bisa gitu dihitung ya. seberapa lamanya Iya, ya Bu ya. betul. Dan tentunya ya Bu tadi balik lagi bahwa mau tidak mau memang semuanya berperan. Nah, begitupun kalau di apa tadi Bintang Cendekia itu kan enggak yang sampai 3 jam atau enggak sampai yang 5 jam lah ya Bu ya, jatuhnya taruhlah. Dan mereka juga tetap melakukan aktivitas di sekolah. Tentunya ini di sekolah, kemudian di keluarga ada namanya saling berkorelasi ya Bu ya, untuk sama-sama meningkatkan dan juga menjaga nih tumbuh kembang anak. Nah Bu, bisa disampaikan nih kepada teman-teman bincang hari ini, pemirsa setia Sultan TV, terkait dengan closing mungkin ya Bu ya, closing statement nih yang bisa disampaikan terkait dengan tema kita hari ini. Ya jadi intinya sih kita sebagai orang tua harus lebih aware, harus lebih siap, dan menerima informasinya harus lebih disaring lagi. Terus harus ada rasa tega sih ke anak gitu, jangan terlalu dimanjakan dan ngikutin teknologi gitu. Teganya pun bukan berarti tega nggak kasih makan, bukan begitu. Betul. Tega demi kebaikan itu kita tentunya beda ya konotasinya ya. Baik pemirsa, itu dia pembicaraan kita pada hari ini nih bersama Ibu Atika Dewi Rimadani, berbicara tentang bermain stimulasi untuk tumbuh kembang dan kecerdasan si kecil. Jadi intinya gadget itu bukan merupakan barang haram ya, yang untuk digunakan oleh manusia. Namun dengan garis bawahi kita perlu bijak dalam menggunakan gadget. Terlebih lagi bagi anak-anak yang memang dalam masa pertumbuhan. Tentunya untuk menunjang pertumbuhan serta kecerdasan anak perlu adanya peran penting dari orang tua serta lingkungan sekitar. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Wah, seru sekali nih sudah berbincang-bincang dengan Ibu Atika. Baik pemirsa, demikian yang dapat disampaikan dari bincang hari ini. Saya Roldo Rida beserta kru yang bertugas pada hari ini turut pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.